apa kabarnya nih? Kembali lagi kita di ibadah sekolah minggu. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai ibadah kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan dan kita akan angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkatilah ibadah sekolah minggu kami agar dari awal hingga pada akhirnya bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah internet kami agar tidak mengganggu berlangsungnya ibadah kami. Bukalah hati, telinga, serta pikiran kami agar kami bisa melakukan ibadah ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan, ini yang menjadi doa kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman semua, apa kabarnya nih?
Aku harap kabar teman-teman semua baik-baik aja ya. Sekarang kita akan mulai memuji dan meninggikan nama Tuhan. Ayo kita bersemangat untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita akan angkat pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Teman-teman belum capek kan? Kalau teman-teman belum capek, kita akan angkat satu pujian. Kita akan angkat pujian setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Teman-teman semua, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan angkat pujian Bapakku datang padamu. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati, pikiran, agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan firman Tuhan bisa tertanam dan berbuah lebat di dalam hati serta kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, bukan? Karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita nafas kehidupan, memberikan kita kepintaran. Semua Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kabar kita pasti luar biasa. Nah, adik-adik, pada hari ini Kak Tina mau membawakan firman Tuhan tentang mengasihi semua orang. Adik masih ingat kan, beberapa minggu yang lalu kita merayakan Paskah. Paskah di mana Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita semua. Karena Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Dia begitu mengasihi kita, dia begitu mengasihi semua orang tanpa membedakan orang-orang apakah dia pintar, apakah dia cantik, apakah dia kaya, apakah dia miskin, apakah dia jelek, semua Tuhan sayang. Adik masih ingat nggak? Kita ada pujian sekolah minggu judulnya Yesus sayang semua, Yesus sayang semua, semua, ya. Yesus sayang semua, Yesus mengasihi semua. Jadi mengasihi sama dengan sayang. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini Kakak Tina akan membawakan firman Tuhan, judulnya mengasihi semua orang. Nah, adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, adik-adik sudah siapkan Alkitab kan dan buku catatan supaya apa yang disampaikan pada hari ini adik bisa catat, adik baca lagi ayatnya nanti setelah firman Tuhan ini supaya adik bisa mendapatkan apa pelajaran buat adik-adik melalui firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik sudah siap? Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bentar ya, Tina siapkan dulu firman Tuhannya. Nah, ini adik-adik. Firman Tuhan pada hari ini judulnya mengasihi semua orang. Nah, adik-adik lihat kan di gambar bagaimana Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus disalib untuk menebus semua orang. Karena dia mengasihi semua orang tanpa ada perbedaan. Seperti Katina bilang tadi, apakah dia miskin, apakah dia kaya, apakah dia pintar, apakah dia bodoh. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus menyayangi semua orang. Adik-adik bisa catat ayat firman Tuhannya di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Ya, adik-adik boleh catat, judulnya mengasihi semua orang. Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang. Ada ya, Kak? Ada dalam Alkitab kan? Tadi dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Mau adik dengar ada ceritanya? Nah, di sini ya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus bercerita, ada seorang yang sedang berjalan sendirian dari suatu kota ke kota yang lain. Ya, ada dilihat, ini seorang bapak lagi berpergian dari satu kota ke kota yang lain. Apa yang terjadi adik-adik? Di tengah perjalanan, bapak ini dihadang oleh perampok. Ya, tuh dia bawa pedang. Dia merampok bapak ini yang akan menuju ke kota yang lain. Semua barang-barangnya dibawa, diambil. Dia melawan, tapi tidak bisa adik-adiknya. Dia kalah. Ya, dia melawan tapi dia kalah. Dia melawan tapi perampoknya ada 2 orang, sedangkan dia sendiri. Jadi dia kalah. Dia kalah, perampoknya memukul dia sampai luka-luka, sampai tidak berdaya. Kemudian perampok itu lari dan meninggalkan dia. Ada dilihat, perampok ini lari, sudah mengambil barang-barangnya semua. Perampok ini meninggalkan bapak ini di tengah jalan.
dengan luka-lukanya. Dilihat tuh kan banyak luka-lukanya di tubuhnya, di kepalanya, di matanya, di badannya, di tangannya. Ada luka-luka, ya. Setelah itu, karena ini tempatnya sepi, jauh dari kota, beberapa saat kemudian lewatlah seorang imam, ya. Seorang imam. Imam adalah orang yang mengajar di gereja. Imam ini suka mengajar di tempat ibadah, ya, di tempat ibadah. Dia suka mengajar di tempat ibadah. Imam ini dia melihat orang yang luka ini. Tetapi apa dia menolong? Tidak. Ya, dia takut. Kalau saya tolong nanti badan saya kotor, baju saya kotor. Sedangkan saya mau ke gereja. Nah, jadi dia lihat orang ini, terus dia pergi. Dia pergi meninggalkan orang ini karena dia tidak mau nolong. Nanti saya terlambat nih, saya mengajar di gereja, gitu dia bilangnya. Jadi kasihan ya orang ini tergeletak begitu saja. Ditinggalkan oleh imam ini, bapak imam ini. Beberapa saat kemudian lewat lagi seorang Lewi. Ya. Orang Lewi, dia bertugas di tempat ibadah, di rumah Tuhan. Dia sebagai pelayan di rumah Tuhan. Nah, tetapi apa yang terjadi sama dengan imam itu. Orang Lewi ini pun meninggalkan bapak yang luka-luka ini, bapak yang dirampok ini. Dia bilang, aduh, saya tidak bisa membantu. Karena saya bertugas di gereja, saya bertugas di tempat ibadah. Nanti kalau saya terlambat, bagaimana? Ibadah nggak jadi dong. Nanti bisa-bisa ibadahnya nggak jalan. Jadi dia buru-buru, saya tidak mau membantu dia. Tuh ya, pergilah orang Lewi ini meninggalkan bapak yang dirampok ini. Beberapa saat kemudian, datang seorang nih yang naik kuda, seorang Samaria. Biasanya adik-adik, orang-orang Samaria ini tidak disukai oleh banyak orang, ya, tidak disukai oleh banyak orang. Ketika orang Samaria ini melihat bapak yang dirampok ini, hatinya tergerak oleh belas kasihan, ya. Cepat-cepat dia turun dari keledainya. Apa yang dilakukan adik-adik? Dia kasih orang ini minum. Dia kasih bapak yang dirampok ini minum. Bukan itu saja dia membersihkan luka-lukanya. Ya, luka-luka karena dia dirampok, dia bersihkan luka-lukanya. Dia obati dengan obat yang dia punya. Sampai di situ selesai? Tidak, adik-adik. Apakah yang dilakukannya kemudian? Kemudian orang Samaria ini mengangkat bapak yang luka ini ke atas keledainya. Dia naikkan ke atas kedai, terus dia bawa karena mau diobati. Dia bawa jalan ke sebuah rumah penginapan. Sampai di rumah penginapan ini, dia gedor pintunya, tok, 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 tok. Keluarlah yang punya penginapan. Ya, ada yang saya bisa bantu. Bapak ini bilang, Bapak, boleh tolong teman saya yang sakit ini, tolong Bapak rawat sampai dia sembuh. Ini saya bayar dulu ya dengan uang yang ini. Nanti kalau biaya perawatannya kurang, nanti saya akan balik lagi. Saya mau ke kota A. Nanti sepulang saya dari kota A, saya akan mampir, saya akan bayar lagi kekurangannya. Oke Pak, Bapak ini menerima dengan, oke baik, saya akan rawat teman Bapak yang luka-luka ini sampai sembuh. Ya, saya akan rawat sampai sembuh. Ya, apakah orang Samaria ini marah-marah? Tidak. Lihat mukanya tersenyum. Dia mau membantu orang yang tidak dia kenal itu ya. Orang Samaria ini membantu orang yang dirampok itu dan dia memberikan uangnya kepada bapak yang punya penginapan supaya orang yang dirampok itu dirawat sampai sembuh. Nah, adik-adik, dari 3 orang ini, siapakah yang paling mengasihi sesamanya? Mengasihi semua orang tanpa melihat apakah dia kaya, apakah dia sakit, apakah dia miskin, apakah dia pintar, apakah dia cantik. Siapa? Apakah seorang imam
yang mengajar di gereja, di rumah Tuhan, apakah seorang Lewi yang bertugas di rumah Tuhan, yang mempersiapkan seluruh ibadah, atau orang Samaria yang tidak disukai oleh banyak orang? Menurut adik siapa? Adik siapa? Nah, jawabannya adalah seorang Samaria, ya, seorang Samaria. Mengapa orang Samaria ini baik kepada orang yang dirampok itu? Karena ia tahu bahwa Tuhan Yesus ya, mengajarkan kita untuk sayang kepada semua orang. Disuruh berbuat baik kepada siapa saja yang sedang susah, yang membutuhkan. Ya, jadi orang Samaria ini dia mengikuti apa yang Tuhan ajarkan untuk mengasihi semua orang, untuk sayang sama semua orang, untuk membantu semua orang yang membutuhkan, yang susah. Ya, tadi ada dilihat yang dirampok ketika lagi susah, lagi sakit, dia bantu. Orang Samaria ini bantu, padahal dia nggak kenal, tapi Tuhan gerakkan dia untuk membantu bapak yang dirampok ini. Nah, adik-adik, pelajaran firman Tuhan pada hari ini ada dua ya. Satu, mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita tanpa memandang perbedaan apapun. Nah, Kak Tina bilang perbedaan apapun, kita tidak memandang dia ras, suku apa, agamanya apa, apakah dia cantik, apakah dia pinter, apakah dia bodoh, ya, apakah dia sakit, dia sehat, apakah dia kaya, apakah dia miskin, Tuhan tidak mengajar. Tuhan bilang, kamu harus mengasihi semua orang. Enggak saya mau hanya bermain dengan orang yang baik. Saya hanya mau bermain-main dengan, saya mau berteman, saya mau mengasihi orang yang kaya. Tidak ya adik-adik. Tuhan Yesus mengajarkan kita mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita tanpa memandang perbedaan. Ya, iya Kak, saya kan sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang opa, sayang oma, sayang engkong, sayang opung, sayang semua. Tapi teman-teman adik-adik juga teman-teman sayangi. Misalnya nih, ada nggak teman-teman adik, ya adik punya teman yang nakal? Ada Kak, saya nggak mau temenan sama dia, saya nggak mau sayang sama dia, adik-adik. Kita berdoa buat adik kita, teman-teman kita yang nakal ya, yang suka mengganggu. Kita berdoa, kita sayang sama dia, ya kita sayang sama dia, kita doakan dia supaya kelakuannya dia yang tidak baik itu, yang jahat itu bisa berubah. Tuhan Yesus bisa berubah semuanya adik-adik ya. Jadi kalau kita sayang sama dia, kita doakan dia akan berubah menjadi orang yang baik. Oke? Adik-adik tetap sayangnya walaupun dia nakal sama dia, adik tetap sayang dia. Doakan dia supaya dia juga bisa berubah ya. Supaya dia bisa berubah dan juga bisa mengasihi, supaya dia juga bisa sayang sama semua. Yang kedua, membantu siapa saja yang membutuhkan dan rela memberi kepada orang lain sebagai wujud kasih kita ya. Tuhan Yesus sudah sayang sama kita. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Nah, kita mau juga membantu siapa saja yang membutuhkan seperti tadi, seorang Samaria tadi. Dia tidak kenal bapak yang dirampok ini. Tapi karena Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi semua orang, jadi dia membantu orang yang dirampok ini. Ya, dia menunjukkan kasih Tuhan Yesus kepada bapak yang dirampok ini. Adik mau kan seperti itu? Adik bisa menunjukkan seperti tadi. Adik punya teman yang nakal. Adik sayang sama dia. Begitu pada saat dia mengalami kesusahan, adik bisa membantu dia. Adik bisa membantu dia, adik bisa menolong dia. Lama-lama hatinya akan berubah. Dia akan menjadi anak yang baik. Ya, tentu adik harus berdoa juga ya. Nah, adik-adik. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita harus mengasihi semua orang tanpa memandang perbedaan apapun ya. Nggak usah lihat dia kaya, dia miskin, dia pintar, dia bodoh, dia cantik, dia jelek. Ya, apakah dia orang Batak kah, apakah dia orang Cina kah, orang Jawa, semua. Ya. Tidak kita pandang perbedaan itu. Kita tidak pilih-pilih teman ya. Nah, kita tidak usah pilih-pilih teman. Kita mengasihi semua orang. Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang. Yang kedua, kita membantu siapa saja yang membutuhkan. Nah, adik-adik, misalnya nih ya, suatu hari adik-adik ingin membantu, Tuhan gerakan seperti orang Samaria tadi. Tuhan gerakan hatinya untuk membantu orang bapak yang dirampok ini. Tapi dia tidak kenal bapak ini. Nah,
suatu hari kalau adik-adik digerakkan oleh Tuhan Yesus untuk membantu orang yang tidak adik-adik kenal, adik-adik bisa membantu. Ya, adik-adik bisa ajak papa, mama, atau ajak kakak sekolah minggu, atau ngajak guru di sekolah. Adik-adik bisa ngajak kakak, ngajak kakek, atau banyak nenek untuk membantu orang itu. Jadi adik-adik kalau membantu orang yang adik-adik belum kenal, ya, yang adik-adik merasa asing dengan orang itu, adik-adik bisa mengajak orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih tua dari adik-adik, ya, seperti tadi Kak Tina contohkan, adik-adik bisa mengajak papa, bisa mengajak mama, bisa mengajak kakek, bisa mengajak nenek, bisa mengajak kakak, ya, bisa mengajak om, bisa mengajak tante, siapapun adik-adik bisa ajak, ya. Karena adik-adik nggak kenal orang ini, ya, tapi adik-adik tergerak digerakkan Tuhan untuk membantu, ya. Adik-adik bisa mengajak orang yang lebih tua atau lebih dewasa daripada adik untuk menemani adik-adik untuk membantu orang tersebut. Oke, adik-adik, itu firman Tuhannya pada hari ini. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengajar kita satu, mengasihi semua orang tanpa memandang perbedaan, ya. Tanpa milih-milih orang, ya, tanpa milih-milih teman, ya. Semua kita harus mengasihi semua orang. Yang kedua, kita harus membantu dengan sukacita tanpa saya bantu ini tapi kamu harus bantu ini tidak, ya. Seperti orang Samaria itu dia membantu dengan rela hati, ya, sebagai wujud kasih kita. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, kita juga mau tunjukkan kasih kita kepada semua orang bahwa saya ini anaknya Tuhan Yesus. Saya mau mengasihi semua orang karena Tuhan Yesus sudah mengasihi saya lebih dahulu. Itu firman Tuhannya pada hari ini adik-adik. Katina percaya walaupun adik-adik masih kecil-kecil, adik-adik bisa melakukannya. Karena apa? Kita anaknya Tuhan Yesus. Dan Tuhan sudah mengasihi kita, dan kita percaya Tuhan mau melalui kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Yuk semua tangannya dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa, ya. Satu, lipat tangan, dua, tutup mata, tiga, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan Yesus sudah mengajar kami untuk mengasihi semua orang tanpa memilih-milih Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk mengasihi semua orang seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Dan Tuhan Yesus sudah rela mati menembus dosa kami semua Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak memandang kami, tapi Tuhan Yesus tidak memilih-milih kami, tapi Tuhan Yesus memandang kami sebagai anak-anak-Mu. Dan karena Tuhan Yesus mengasihi kami, kami juga belajar Tuhan untuk membantu orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan Tuhan. Karena seperti Engkau Tuhan, kami mau seperti Engkau Tuhan. Engkau sudah menunjukkan kasih-Mu kepada kami semua. Kami juga mau Tuhan menunjukkan kasih-Mu kepada semua orang. Kami mau menjadi berkat Tuhan bagi semua orang. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami walaupun kami masih kecil-kecil Tuhan. Walaupun kami masih anak sekolah minggu, tapi kami percaya Tuhan bisa memakai kehidupan kami Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan, untuk menjadi teladan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tutup firman Tuhan-Mu pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi pada firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Puji Tuhan. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah berada di ujung ibadah kita. Kita akan tutup ibadah kita akan angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu
alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau berikan hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau berikan hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau berikan hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena kami boleh mengikuti ibadah dengan baik dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan, kami akan menutup ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu lewat firman Tuhan yang telah Kakak Sekolah Minggu berikan kepada kami. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan bisa tertanam dalam hati kami dan berbuah lebat. Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan kami selama minggu ke depan. Kami serahkan semua kegiatan kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah orang tua kami, kakak adik, oma opa, om dan tante. Berkatilah mereka semua agar mereka semua bisa sehat. Berkatilah pendidikan kami ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kakak-kakak sekolah minggu yang telah bertugas hari ini juga ya Tuhan. Kami akan menutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah.